Setelah ikatan suami istri, bukan berarti semua milik istri menjadi milik suami. Saya sudah menjadi suamimu, maka semua hartamu, semua tanahmu, semua emasmu yang dari ayahmu dulu menjadi milik aku. Jika aku diperbolehkan atau memerintahkan untuk bersujud di antara manusia sebagai penghormatan, bukan ibadah, kepada manusia lainnya, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kewajiban suami kepada istri banyak, bukan sekedar nafkah, pendidikan, senyum. Suami pulang cemberut tok, nggak boleh, dosa. Kowe nak dibojo lagi ngamuk, iku berkah gede. Kok nak ngamuk paling biayanya mau sabar tok. Kowe nak rukun malah ngajak ning mall mahal. Jadi podo-podo sampean untuk ganjaran kan, sabar ya untuk ganjaran. Ning mall nyenengno bojo ya untuk ganjaran, tapi untuk ganjaran ning mall kan mahal. Saya diberikan amanah untuk menyampaikan nasihat pernikahan. Saya ringkas dalam 5 poin. Yang pertama, istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Yang sebelumnya haram untuk dipikirkan, haram terlintas dalam hati, tapi hari ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menghalalkan itu Allah Subhanahu wa taala. Dihalalkan dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka kalau sudah dihalalkan oleh Allah, ikutlah aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Kamu akan dituntut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini salatnya mungkin cukup sendiri datang ke masjid, tapi hari ini sejak akad tadi mulai memperhatikan salat istri. Selama ini cukup dengan memakai celana menutup pusat, menutup lutut, tapi sejak akad tadi mulai memperhatikan jilbabnya, hijabnya. Kalau dibiarkan istri dalam keadaan membuka aurat, dayus, la yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Alladzi yuqirru su'a ala ahlihi, orang yang membiarkan keluarga, istri, anak perempuannya membuka aurat, walaupun rajin salat, walaupun rajin puasa. Kalau kita biarkan istri membuka aurat, bolak-balik menasihati menutup aurat, maka sebenarnya dia ingin menyelamatkan dari azab neraka jahanam. Banyak istri tidak mengerti, lalu dia katakan suami ini, kenapa urus pakaian saya? Urus saja nafkah, cari aja rezeki. Mencari rezeki itu mudah, karena rezeki dijamin oleh Allah. Tapi masalah aurat, tak ada jaminan dari Allah kita akan selamat dari azab neraka jahanam kalau membiarkan. Perbuatan zina hari ini yang kita lihat, itu adalah karena orang tua tidak peduli kepada anaknya, suami tidak peduli kepada istrinya. Maka sejak akad tadi, jagalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menghalalkan yang haram ini adalah Allah. Istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Akad yang diambil tadi, akad itu adalah antara orang beriman, antara Khaliq dengan makhluk, antara pencipta dengan yang diciptakan. Maka peganglah akad itu dengan baik. Itu poin yang pertama. Yang kedua, ada hak istri kepada suami, dan suami mesti tunaikan itu. Yang pertama, makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat tinggal. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, perhatian. Biologis masuk dalam perhatian. Setelah ikatan suami istri, bukan berarti semua milik istri menjadi milik suami. Saya sudah menjadi suamimu, maka semua hartamu, semua tanahmu, semua emasmu yang dari ayahmu dulu menjadi milik aku. Tidak. Dalam Islam diakui ada hak istri, ada hak suami. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai suami, kamu dapat setengah harta istrimu. Kenapa ayat itu berkata ada harta istri? Harta istri tetap menjadi milik istri. Islam mengakui kepemilikan perempuan. Mungkin dulu suami menikah dengan perempuan, lalu perempuan itu anak orang kaya, dia punya tanah, dia punya ruko, dia punya kebun, itu milik dia. Tapi jangan karena dia kaya lalu suami tidak memberi nafkah atau bahkan mengambil, menganiaya. Maka ingat saudaraku, bahwa ada 5 hak perempuan dalam diri kita. Kalau tidak kita tunaikan, andai kita sibuk beribadah kepada Allah, bayangkan bagaimana Abu Darda, sahabat Nabi, detailnya radhiyallahu an, Allah meridai dia. Tapi ketika dia tidak memberikan ini kepada istrinya, Nabi marah. Inna li jasadika alaika haqqan, jasadmu punya hak, kasih dia makan. Inna li ainika alaika haqqan, matamu punya hak, kasih dia tidur. Inna li ahlika alaika haqqan, istrimu punya hak. Yang ketiga, setelah kalian menikah, buah dari pernikahan, cinta dan kasih sayang itu akan lahirlah yang disebut dengan idza matal insan. Kalau manusia mati, inqata'a, putus. Hari ini kita mengaji setelah meninggal dunia, putus.
Tadi saudara jamaah banyak sholat duha, setelah meninggal dunia putus. Tapi ada yang tak putus dengan kematian. Apa dia? Waladun salihun, anak yang saleh. Anak itulah yang akan mengisi dunia ini 20-30 tahun akan datang. Anak itulah yang akan menjadikan dunia ini seimbang, makmur, adem, tentram. Anak itulah yang akan mengirimkan doa Rabbighfir li waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka buah dari pernikahan yang baik ini, didiklah anak itu dengan baik-baik. Man ala salasa banatin, siapa yang merawat 3 anak perempuan, fa addabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahnya dengan baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, maka surgalah baginya. Oleh sebab itu, pernikahan ini bukan tujuan. Pernikahan adalah sarana untuk mendatangkan tujuan, mendapatkan anak yang saleh. Yang keempat, tentu dalam rumah tangga ini, begitu akad selesai, maka sampan baru saja dilepas ke tengah laut yang lepas. Ketika rumah tangga ini, hari ini kalian adalah pasangan raja sehari, tapi setelah ini akan banyak ujian cobaan, dan itu adalah bagian dari ujian keimanan. Hasiban nasu ayutsraku ayyaqulu amanna, apakah manusia itu dibiarkan begitu saja mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, padahal mereka belum lagi diuji. Ujian anak, ujian istri, ujian mertua, ujian sahabat, ujian tetangga. Sampai kapan ujian ini berakhir? Ketika Israel datang mencabut nyawa, kita mati dalam keadaan istiqamah, meninggalkan anak cucu dalam keadaan muslim, disitulah baru kita lulus dalam ujian. Dan pahala yang paling besar melebihi solat tahajud malam, melebihi haji dan umrah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar menjalani kehidupan rumah tangga ini, Allah berikan balasan yang luar biasa. Yang terakhir, yang kelima, hari ini kita lihat ada 2 anak manusia yang bersatu. Sebenarnya ini bukan 2, tapi 2 keluarga besar. Orang yang membesarkan anak kucing selama 2 tahun, dia kasih makan, ditawar orang harga sekian juta, dia tidak jual. Anak kucing yang dia jumpa di pinggir jalan, dia tidak jual. Kenapa ada anak manusia mau diserahkan hanya dengan mahar sebentuk cincin emas tunai? Mau menyerahkan anak 9 bulan 10 hari dalam kandungannya, 2 tahun mengalir air susu ibu di badan. Kenapa dia mau serahkan anaknya? Maka orang yang tidak menghormati mertua, membeda-bedakan, maka hari ini mertua kita adalah orang tua kita. Sayang kepada orang tua, sayang kepada mertua, ini sudah menyatukan 2 keluarga besar. Oleh sebab itu, yang sebelumnya sepi sunyi, hari ini menjadi ramai karena menyatu menjadi 2 keluarga. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dimudahkan panjang umurnya, murah rezekinya, falyasil rahimahu, hendaklah menyambung tali silaturahim. Itulah 5 pesan, mudah diingat, mudah-mudahan menjadi bekal buat kita semuanya. Akhirnya saya ucapkan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Maka kalimat ini menunjukkan, kata para ulama, betapa agungnya kemudian ketaatan kepada Allah melalui taat pada suami itu. Sampai-sampai dalam riwayat Abu Daud nomor hadis 2140, itu Nabi SAW pernah menyampaikan, lau kuntu amiran an yasjuda, jika aku diperbolehkan oleh Allah, memerintahkan untuk bersujud di antara manusia sebagai penghormatan, bukan ibadah, kepada manusia lainnya, maka aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Penghormatan. Ya, ingat, sujud penghormatan, bukan penghambaan. Ada 2 tugas istri dalam Al-Quran. 2 di Quran surah keempat ayat 34, ini yang paling pokok. Ya, yang pertama, fassalihatu qanitatun. Awas, perempuan istri yang salihah itu tugas pertamanya qanitat. Dia taat kepada Allah dengan cara menaati pada suaminya sepanjang suami minta yang baik-baik. Masya Allah. Kata suami, mah berjilbab ya, insya Allah Pak. Sayang malam tahajud ya, insya Allah. Sayang nanti menghafal Quran ya, insya Allah. Ta'lim ya, insya Allah. Itu begitu Anda mengerjakan seperti itu ya akhwat, itu tanda ketaatan pertama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salihah. Tapi kalau minta pada yang tidak baik, boleh menolak dengan cara yang lembut, halus. Sayang buka jilbab ya, aku ada family gathering nih sekarang di perusahaan, ya yang lain nggak pakai jilbab, aku nggak enak sama yang lain. Boleh nolak, tapi dengan cara yang halus. Apa? Nah, itu cari masalah. Ya. Sampaikan dengan cara yang lembut. Pak, ini saya diajari berjilbab itu sudah 40 tahun sama mama. Mama sekarang sudah nggak ada. Ini bagian dari bakti saya kepada mama. Saya khawatir ketika dibuka, kemudian saya wafat tanpa jilbab. Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rizki kita sudah diatur Pak, cuman surga kita belum teratur. Aku khawatir berpisah denganmu di surga kelak karena jilbab ini. Nah,
yang kedua, hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Menjaga nama baik keluarga, khususnya suami, terutama ketika tidak sedang bersamanya di rumah atau dalam setiap tempat. Itu tugas istri, dua itu. Jaga nama baiknya. Hati-hati, di ketika ada sesuatu pancingan-pancingan cerita yang tidak harus diceritakan, jangan cerita. Nah, ini kadang-kadang, mohon maaf nih, fokus kepada yang lain. Tapi yang pokok ini nggak dikerjakan. Judulnya memang pengajian, tapi pembahasannya sampai ke rumah tangga. Ya, cuy, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Bagaimana keluarga? Sehat. Suami bagaimana? Di situ masalahnya. Nyebar. Bapak ibu sekalian, khususnya para akhwat, para istri, para ibu, bertakwalah kepada Allah. Suami itu tugasnya berat. Berat sekali. Karena dia setelah akad diucapkan disebut dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian yang tidak mudah. Itu langsung menanggung tugas dua orang tua istri sekaligus. Langsung ditanggung itu. Coba Anda bayangkan, bapak perempuan ini biasa memberikan nafkah, merawatnya, melindunginya. Ya, melindungi, ada sesuatu yang mengganggu, lindungi. Kurang sesuatu, penuhi kebutuhan. Kurang apapun, penuhi. Disayang. Dari mulai bangun sampai tidur, ditungguin, dirawat. Ketika akan diucapkan, ini berpindah kemudian kepada suami. Semua makna ini disebut dengan qawwam namanya. Qawwam bentuk sifat mubalaghah atau superlatif dari kata qaimun, qawwamun. Anda bayangkan, qaimun itu tegak, berdiri sempurna. Kalau kesempurnaan itu dijaga supaya nggak bengkok, jaga tegak, itu namanya qawwam. Gimana supaya tugas bapak tadi dijaga sempurna supaya nggak turun? Perhatian jaga. Makanya seringkali saya sampaikan, termasuk saya mencoba mempraktikkan, kita saling mendoakan. Ya, pada istri itu juga hati-hati. Kalau Anda mau marah berkata-kata kasar, ingatlah dia anak perempuan dari seorang ayah. Dia adik perempuan dari seorang kakak. Kakak perempuan dari seorang adik. Dia ibu dari anak-anaknya. Kalau adik antum yang perempuan dibegitukan, bagaimana perasaan dia? Kalau ibu antum dimaki oleh antum sendiri, bagaimana perasaan ibu antum? Jadi kalau antum mau maki-maki istri, tolong ingat-ingat dulu dia perempuan. Ibu antum pun perempuan. Bayangkan antum memaki perempuan. Rasakan dulu seperti itu. Dan antum harus ingat, dia dititipkan oleh bapaknya kepada antum. Mudah bagi Allah memilih laki-laki lain, tapi yang dipilih Anda. Yang dipilih Anda gitu, bukan pria lain. Kenapa? Karena yakin dengan Anda, dia bisa melindungi Anda, ya, dia bisa Anda sayangi, dan Anda bisa mengambil tanggung jawab ayah perempuan tadi yang dimaksudkan. Jadi ibu juga bertakwa, jangan senyum-senyum. Takwa kepada Allah, karena tugas laki-laki itu tidak mudah, akan ditanya di hari akhirat nanti. Nah, maka dari itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk punya sifat saling menjaga. Memang tidak mudah. Ustadz juga sama aja. Apa dikira jadi ustadz bebas dari seperti itu? Tidak. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya. Sangat jarang sekali. Jarang. Ini live ya. Nanti di rumah insyaallah. Nah, jelas ya? Pahamnya. Jadi dari situ kita menjaga di sini, jaga jangan sampai tugas istri kemudian mohon maaf bertentangan dengan suami pun berlebihan kepada istri. Ada keseimbangan. Kewajiban suami kepada istri banyak, bukan sekedar nafkah, pendidikan, senyum. Suami pulang cemberut tok, tidak boleh, dosa. Biarpun istrinya bikin cemberut, Anda jangan suka bikin cemberut ya. Kewajiban Anda kepada suami, bikin suamimu senyum. Artinya apa? Nafkah iya, pengayoman iya, pendidikan iya. Pendidikan itu ngajari kebenaran. Memberikan kesenangan iya, bukan pengen senang sendiri. Kurang lebih ya semacam itu. Dan itu ada. Sekarang nafkah juga enggak, kecuali memang tidak mampu. Lain cerita. Ada orang nasibnya bangkrutan terus, dagang bangkrut, ya nanti peran istri nanti menjadi mulia membantu suaminya. Jadi begitu. Termasuk ngayomi, nasihati. Kalaupun bermasalah, lihat, aiduhunna, nasihati. Kalau sudah nasihati nggak mau, wahjuruhunna fil madaji. Kalau ternyata istri yang nggak mau dengar, dihajar, tidak diajak ngomong, bukan ditempeleng. Fil madaji, lihat indahnya Islam, tidak diajak ngomong tapi di kamarnya. Kalau di luar seolah nggak ada masalah di depan anaknya. Coba suaminya masuk kamar nggak ngomong, marah dia. Istrinya tidur di sana, suaminya tidur di sebelah. Ya itu hajarnya tuh fil madaji, bukan di luar kelihatan permusuhan di depan anaknya. Di luar enggak. Laki-laki bijak hanya di kamarnya saja. Di saat istrinya menghadap dekat, enggak, saya lagi marah, mohon maaf, sampai kau berubah. Wahai istriku, aku lagi marah. Kau tidur sana. Semoga istrinya punya perasaan
istrinya tidur di kasur, suaminya tidur di bawah. Istrinya nggak punya perasaan. Syukurin lo tidur di bawah, nasib lo. Istri nggak bener itu. Ya, jadi artinya itu pendidikan. Kalau ternyata istrinya nggak paham, maka fadribuhunna, pukulnya bukan pukul bogem, sampai dikatakan bahasanya ini kewajiban mendidik seperti itu. Berarti yang kewajibannya mukulnya seperti dengan siwak. Sini, aku marah denganmu, aku nasihati kau tidak dengar, aku hajar di tempat tidur kau masih tidak berubah. Ini menjalankan tugas. Setelah ini mungkin ada keputusan yang lain. Saya tidak akan mengatakan cerai dan sebagainya. Cuman setelah ini baru. Yang repot belum apa-apa langsung cerai. Belum melalui marhalah ini kalau langsung cerai. Ini laki-laki bukan laki-laki. Perempuan juga enggak. Makanya baru penceraian sah itu setelah melalui prosedur. Idhuhunna wajuruhunna fil madhaji. Wadribuhunna. Pukul, tapi bukan pukul bogem jeder biru jahit 16 jahitan. Bukan itu laki-laki model apa? Kalau mau petinju kering ke sana atau pergi ke Palestina sama istrinya tinju. Banyak laki-laki dungu hari ini. Nggak ada kan di sana di rumah? Nggak ada. Suami baik-baik semuanya kan? Alhamdulillah. Saya pengen belajar. Masya Allah. Jadi gitu ya, kewajibannya banyak. Tapi kalau kita perhatikan semua kewajiban dari bagi suami atas istrinya, suami dan seorang suami terhadap istrinya, kalau diperhatikan semuanya jadi sebab keindahan. Kewajiban yang dilakukan istri semuanya kalau dipenuhi menjadi sebab keindahan. Semuanya menjadi sebab keindahan. Dan memang harus begitu. Ada saat memberi, ada saat menerima. Repot hidup hanya menerima saja, tidak pernah memberi. Keindahan bercinta di saat bukan menerima. Di saat bisa seorang suami bisa menyenangkan istrinya, membelikan sesuatu makan kesukaannya. Seorang istri bisa masak kesukaan suaminya. Allah, indah. Hidup tuh gak susah. Baik. Kula niku nikah mulai tahun 2000. Nganti sakniki niku resep sing kula nggih namung hadis tunggal. Iki krungokno Mas Abi Darda, Mas Tahsin. Gini ku dawuh Kanjeng Nabi ketika ngandani sahabat Abdurrahman bin Auf, kadang ngandani Jabir beberapa sahabat. Niku dawuh Kanjeng Nabi halla bikron tola ibuha wa tola ibuka. Kowe nek nikah iku pokoke mula abah iku dolanan. Sebagian riwayat halla bikron tudhahikuka wa tudhahikuha. Kowe rabi prawan, kowe yo guyu, dekne yo guyu. Sebagian riwayat halla bikron tuda ibuha wa tuda ibuka. Dados semua itu mengarah nek wani nikah niku kudu wani mula abah. Mula abah iku ora penting, ngomong sing ora penting. Dolanan. Kula ngantos sak mangke niku kula nate teng Jombang, nate teng Putih-Putih niku bojo kula ditakoki kan tamu niku goleki kula. Ngerti-ngerti ning Jombang, kadang ning Jakarta, mboten nate pamit. Nggih ra disalah cara adat Jawa ra disalah, tapi berhubung ajarane niku mboten serius, akhire nggih mboten salah. Nah, niki ra aneh tapi berkah. Mergi nak pamit wong wedok kok kaya Abdu Zaujah cara Mbah Mun kok. Ora pamit ku ya ora sopan, pamit kaya Abdu Zaujah. Ketoke ra sopan mbek budak iku mulya ora sopan. Terus niki mboten nasihat niki cerita mawon, sampean nglakoni nggih monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Terus kula suwun niki resep kula sedanten sing nikah, aja geman tenanan. Donya iku la ibun wala bun, donya iku ora usah tenanan. Sing tenanan ikhlas. Kula bolak-balik dikandani Mbah Mun. Kowe ngiyai tenanan iku bento, sing tenanan iku ikhlase. Kowe mulang kok pengen minterno murid iku ya goblok. Wong sing bakat goblok ya tetep goblok. Entekno metodemu, sing bakat goblok ya tetep goblok. Padha wong wedok iku rata-rata cerewet, entekno nasihatmu ki tetep cerewet. Wis dianggap napa ekspresif ngoten. Nek bojomu ngamuk terus banting piring dianggap ekspresif. Memang orang kalau dendam mangkel iku kudu ana ekspresi. Jadi anggap mawon niku ahli acting ngoten mawon. Nek ngamuk iku ya tenanan. Dan banting piring ya rasional, timbang banting anakmu ada banting piring. Jadi pokoknya digawe gampang mawon. Kula bolak-balik matur. Kowe nek di bojo lagi ngamuk, iku berkahe gedhe. Kok nek ngamuk iku paling biayane mung sabar tok. Tapi nek rukun malah ngajak ning mall mahal. Jadi padha-padha sampean untuk ganjaran kan, sabar ya untuk ganjaran. Ning mall nyenengno bojo ya untuk ganjaran, tapi untuk ganjaran ning mall kan mahal. Nek sabar rak mboten apa? Biaya. Ya rada jantungan sithik ngoten mawon, tapi kan mboten biaya. Saya punya argumentasi ilmiah dalam hal ini. Dulu Imam Syafi'i itu saya berkali-kali cerita. Kalau diceritain
Ini banyak orang mencintai jenengan, alhamdulillah di dulur, di konco. Tidak diceritani separuh dari kampung ini ya Imam Syafi'i, itu gedeng jenengan. Alhamdulillah orang arah utang aku wong gedeng. Wong rukun yo ribet, utang duit mergo rukun, nyileh mobil mergo rukun. Tapi nak neng-nengan nak orang arah utang. Saiki hikmah ya kendi, dineng mbek dirukuni. Nak dirukuni diutangi duit, nak dineng yo ora enak dineng tonggo. Tapi hikmah orang arah diutangi napa? Artinya kalau diilmiahkan itu tuh dunia ini normal semua. Ya wow, nak bojomu ngamuk berarti orang arah jaluk belanja, orang arah ngajak neng mall, nak rukun ngajak neng mall, neng bakso. Milih budi ya? Milih rukun apa milih neng-nengan? Rukun mahal. Sokoke ngoten ta, sokoke urip itu digawe gampang, diilmiahkan. Kula suwun mas-mas sing nikah danten sing pun mbah-mbah sing pun terlambat lan niku usahakan ngadepi bojo niku mula abah karena teks 3 hadis itu 3 riwayat itu kula apalno panjen karena ini ilmiah. Halla bikron tula ibuha wa tula ibuka, halla bikron tudhibuha wa tudhibuka, halla bikron tuda ibuha wa tuda ibuka. Semua maknanya itu jangan serius. Kula nganti sakniki mulai nikah nganti saiki mboten nate rebukan mbek bojo. Gawe omah iku piye terus nak lunga kok teknis mboten nate. Kalau nak lunga kurang sak jam kadang cerita melok gak, nak melok ya melok ora ya ora apa. Kula nggih mboten nate lunga mbek bojo juara. Pikiran kula sederhana ning omah awor ning lunga awor berarti nak tukaran niku kan ping pindho ning omah tukaran ning perjalanan tukaran. Tapi nak ral bareng kan ana jedane. Tapi itu teori lho, sampean ndak harus anut tuh. Semua orang kan beda-beda. Jadi kula niku kepengin sak sekedhate kula. Dewe Mbah Mun wau. Piye-piye istilah nikah wong mukmin wis disebut Allah swarga. Wa yatu ilal jannah. Ning dinggon swarga ya ora ana tukaran, ora ana pisu-pisuan, termasuk ora ana urip susah. Terus niki harus jadi pelajaran. Mulane dewe Mbah Mun ora ana mulya kaya nikahil mukminah. Mergo pengganti katanya itu wa yatu ilal napa? Jannah. Mestine kalau wala tangkihul musyrikati hatta yu'min, mestine penggantine wa yad'u ila nikahil mu'minah. Tapi kata itu diganti wa yad'u ilal jannah. Terus niki penghormatan yang luar biasa saking Allah taala. Jadi sekedar nikahul mukminah iku pun ibadah. Wis ora rawati tahajud lah. Wong potongane ora biasa tahajud.